Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam latihan meditasi kontemplasi Ignatian ini. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bersama tentang para kudus ya. Bulan November kita mendoakan para dan juga sekaligus memperingati para kudus. Malah kita mengawali dengan doa membuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mengumpulkan kembali kami di dalam latihan bersama doa kontemplasi Ignatian ini. Kami akan merenungkan tentang para kudus yang kami rayakan di bulan November ini, sekaligus mendoakan semua arwah umat beriman. Kiranya Engkau berkenan untuk menyertai kami semua di dalam latihan ini, agar bisa berjalan dengan baik. Semua doa ini kami ajukan padamu dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita lihat sejenak tentang perayaan semua orang kudus. Nah, itulah perayaan semua orang kudus. Nah, sekarang kembali kita masuk di dalam penjelasan tentang kontemplasi. Kita akan mengambil bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12 tentang sabda bahagia, yaitu orang-orang kudus menurut kriteria Yesus itu adalah mereka semua yang mengikuti sabda bahagia.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Baik, malah sekarang kita lihat videonya. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Nah, baik, malah sekarang kita masuk di dalam penjelasan tentang meditasi kita, kontemplasi kita. Seperti biasa, latihan kontemplasi kita mulai dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan dan 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Untuk pendahuluan yang pertama, kita ingat cerita yang kita kontemplasikan, yaitu Yesus yang mengajarkan sabda bahagia, 8 sabda bahagia kepada para muridnya. Lalu pendahuluan yang kedua, kita bayangkan tempat dalam angan-angan, kita imajinasikan di mana Yesus mengajarkan sabda bahagia, yaitu di atas bukit, ya, di bukit sabda bahagia. Kemudian dalam pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat, di sini mohon pengertian yang mendalam tentang Yesus yang telah memberikan karunia pada kita dengan mengajarkan 8 sabda bahagia, supaya kita dapat melaksanakannya dengan penuh iman, sukacita, dan juga bergembira dengan penuh harapan menantikan kerajaan Allah. Untuk pokok renungan yang pertama, kita merenungkan Yesus yang mengajar sabda bahagia. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kita juga resapkan, renungkan masing-masing sabda bahagia itu. Lalu pokok renungan yang kedua, itu kita fokus pada ke-8 sabda bahagia itu, ya, berbahagialah yang miskin, yang menangis, yang lembut hati, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang berbelas kasih, yang suci hatinya, yang suka damai, ya, yang juga dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Sejauh mana saya selama ini sudah mempunyai semangat-semangat sabda bahagia ini. Kemudian pokok renungan yang ketiga itu kita renungkan ayat ini, bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bahwa mengikuti Yesus kadang-kadang kita juga harus menderita. Sejauh mana saya sudah setia ketika saya harus memanggul salib. Kemudian bercakap dengan Yesus.
Nah, baik, malah sekarang kita bersama-sama memulai latihan kontemplasi kita. Kita hening sejenak, kita masuk dalam keheningan. Kita bantu dengan kesadaran akan suara-suara sekitar kita, juga kesadaran akan perasaan-perasaan pada tubuh kita yang bersentuhan dengan pakaian, dengan baju celana, dan juga bersentuhan dengan kursi, dengan lantai. Kita rasakan sampai kita masuk dalam keheningan. Kita juga bisa fokus pada nafas kita, merasakan udara yang masuk dan keluar lewat lubang hidung. Dalam keheningan kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah, lihatlah aku bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantas laku ini ya Tuhanku memberi mata terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerahmu. Tapi aku datang padamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus menebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah engkau menganugerahkan rahmatmu agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati dan dengan rendah hati, dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana dengan yang kita tadi? Semoga bisa menguatkan, meneguhkan kita untuk setia mengikuti Yesus. Sekarang malah kita bersama-sama kita lihat beberapa peringatan di bulan November ini. Kita mulai dari tanggal 1 November, kita peringati Hari Raya Semua Orang Kudus yang kita renungkan malam ini. Kemudian tanggal 2 November kita memperingati mengenangkan, mendoakan arwah semua orang beriman. Ya. Nah, pada bulan November ini secara khusus kita memang bisa mendoakan arwah mereka semua, keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, agar mereka diberi kerahiman dan juga diterima dalam kebahagiaan abadi di surga. Ya, khususnya mereka yang masih dalam api penyucian. Ya. Tanggal 1 sampai 8 November kemarin kita melakukan novena secara khusus untuk mereka akan mendapatkan indulgensi penuh, dan seluruh bulan November juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendoakan mereka agar mereka mendapatkan indulgensi, yaitu penghapusan atas hukuman atas dosa yang sudah diampuni. Tanggal 3 November kita peringati Beato Rupert Meyer, seorang Yesuit ya, yang lahir di Stuttgart, Jerman, 23 Januari 1876, wafatnya 1 November tahun 45 di München di Jerman saat Perang Dunia Kedua. Dia sebagai Yesuit, dia membela kebenaran sehingga lalu wafatnya. Kemudian tanggal 4 November kita memperingati Santo Carolus Borromeus, lahir 2 Oktober 1538 di Milano, wafatnya 3 November 1584 juga di Milan. Karyanya mendirikan banyak sekolah yang diperuntukkan anak-anak miskin dan juga siapa saja yang berminat mendapatkan pendidikan bermutu, mendirikan seminari yang berkualitas, martir cinta kasih. Sekaligus dia ada seorang uskup di Milan. Kemudian tanggal 5 November kita memperingati pesta Semua Orang Kudus di Serikat Yesus, para Yesuit yang sudah mulia di surga. Ya, ada banyak. Kita mohon doa restu mereka semuanya. Tanggal 9 November kita memperingati pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Ini adalah gerejanya Uskup Roma, ya, Paus kita, maka menjadi gereja induk yang menandakan persatuan antara gereja universal dan gereja lokal, gereja setempat, gereja di keuskupan masing-masing. Basilika Lateran ini adalah didirikan pada abad yang keempat, menjadi gerejanya uskup di Roma. Ya. Setelah abad 16 baru pindah ke Santo Petrus, tetapi Basilika Lateran tetap dipertahankan sebagai gereja uskup Roma. Kemudian tanggal 10 November kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan pujangga gereja, lahir tahun 400 di Italia, di Tuscany, wafatnya 11 April 491 di Roma. Sebagai Paus yang menegakkan wewenang spiritual, kepausan dan juga gereja sebagai sumber stabilitas dan kebijaksanaan, menghentikan pengajaran iman yang sesat, menyelamatkan kota Roma tahun 452 ketika diserang oleh musuh. Tanggal 11 November kita memperingati Santo Martinus dari Tours, lahir tahun 316 di Hungaria, wafatnya 8 November 397 di Tours, Prancis. Beliau membela iman melawan Arianisme, lalu juga melakukan evangelisasi melawan paganisme,
juga melayani orang kecil, orang sakit, orang tertindas, dan berjuang melawan kaum bid'ah Kristianis. Tanggal 12 November kita memperingati Santo Yosafat Gunsevich, lahir tahun 1880 di Ukraina, wafatnya 12 November 1923 di Belarus. Beliau karyanya adalah membawa persatuan di antara umat beriman. Tanggal 13 November kita memperingati Santo Stanislaus Kostka, lahir 28 Oktober 1590 di Polandia, wafatnya 15 Agustus 1568. Beliau adalah Yesuit yang menjadi pelindung para novis karena wafat saat masih novis. Kemudian tanggal 14 November kita memperingati Santo Yosef Maria Pignatelli, lahir 27 Desember 1737 di Saragossa, Spanyol, wafatnya 15 November 1811 di Roma. Seorang Yesuit yang membangun kembali Serikat Yesus setelah pembubaran serikat. Serikat dibubarkan tahun 1770 ya, lalu dibangun kembali tahun 1814. Kemudian tanggal 15 November kita peringati Santo Albertus Agung, lahir tahun 1206 dari Swabia di Jerman, wafatnya 15 November 1280 di Cologne di Jerman. Utusannya sebagai pujangga gereja, pengetahuan universalnya, dan juga advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama. Santo Albertus Agung adalah gurunya Santo Thomas Aquinas. Lalu tanggal 16 November kita peringati Santo Rocus Gonzales, Santo Alfonso Rodriguez, Santo Ernest de Castillo, para imam dan martir Serikat Yesus. Tanggal 17 November kita peringati Santa Elisabeth dari Hungaria, lahir 7 Juli 1207 di Pressburg, Hungaria, sekarang di Slovakia. Wafatnya 17 November 1231 di Marburg, Thuringen, sekarang Jerman. Beliau membangun rumah sakit di Marburg untuk orang miskin dan orang sakit. Maka namanya menjadi pelindung dari rumah sakit Elisabeth di Semarang. Tanggal 21 November kita memperingati Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah. Lalu 22 November kita memperingati Santa Cecilia, ibu abad ketiga, menjadi martir dan pelindung musik gereja. Tanggal 23 November kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Semesta. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam merupakan minggu terakhir dalam kalender liturgi sebelum masuki masa Advent. Sebagaimana terjadi pada Agustus akhir, orang sering mengadakan refleksi ataupun evaluasi pada perayaan ini. Tanggal 23 November kita memperingati Beato Michael Agustin Pro, lahir 13 Januari 1891 di Guadalupe, wafatnya 23 November 1927 di Meksiko. Beliau adalah seorang Yesuit yang menjadi martir. Tanggal 24 November kita memperingati Santo Andreas Dunlap, lahir 1795 di Vietnam, wafatnya 21 Desember 1836 di Hanoi, Vietnam. Imam Rojo yang pribumi dan juga menjadi martir. Tanggal 20 November kita memperingati Santo Johannes Bermans, lahir 13 Maret 1999 dari Dries, Belgia, wafatnya 12 Agustus 1921 di Roma. Yesuit yang mempunyai semboyan, berilah perhatian besar pada hal-hal yang kecil. Beliau wafat sebagai seorang frater teologan, maka juga menjadi pelindung dari para frater-frater teologan. Frater-frater skolastik yang belajar filsafat dan teologi. Tanggal 21 November kita memperingati Beato Bernardus Franciscus de Hoz, lahir 21 Agustus 1711 di Valladolid, Spanyol. Wafatnya 29 November 1735 juga di Spanyol. Karyanya adalah seorang Yesuit yang menjadi imam
Katolik Spanyol, anggota Sekte Yesus, dan mistikus dalam pengalaman spiritual wahyu tentang hati kudus Yesus. Tanggal 30 November kita memperingati Santo Andreas Rasul. Hidup abad pertama, murid Yesus, ya, dari Betsaida, Galilea, menjadi martir di Patrasi, Akaya, Yunani. Baik, mari sekarang kita bersama-sama kita doakan wujud Bapa Suci pada bulan November. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu untuk segala rahmat-Mu, secara khusus bersama dengan Paus Leo ke-14 kami berdoa untuk wujud Bapa Suci pada bulan November ini. Pertama, untuk wujud gereja universal, penjagaan bunuh diri. Semoga mereka yang berkumpul dengan keinginan untuk mengakhiri hidup dapat menemukan dukungan, kepedulian, dan juga cinta yang mereka butuhkan melalui komunitas mereka sehingga terbuka pada keindahan kehidupan. Untuk mereka semuanya kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia kami berdoa bagi para mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Semoga para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi, merasakan bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, serta memperoleh anugerah daya juang dan juga semangat dalam menyelesaikan tanggung jawab. Untuk mereka kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kebutuhan kita, keluarga kita, untuk perdamaian dunia, dan juga untuk tugas perutusan kita selanjutnya. Kiranya Allah senantiasa menyertai kita semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu. Kami sampaikan kepadamu dengan bantang Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan, dan juga usaha kita untuk berlatih selanjutnya, berlatih berkontemplasi, mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para saudara kasih dalam Kristus, terima kasih untuk persembahan kita. Selamat malam, sampai jumpa bulan depan. Berkah dalam. Pray for
Christ